Dipimpin oleh Letnan Barton, dengan dibantu oleh Kopral Smith, para serdadu kompeni di Lengkong nampaknya merasa aman-aman saja, tak ada yang mengusik. Setiap malam mereka bersukaria, mabuk-mabukan dan mengganggu para wanita di desa. Malam itu, Pos Lengkong mengundang ledek atau penari tayub. Serdadu-serdadu kompeni di Pos Lengkong ikut menari dengan sukacita. Letnan Barton memang pintar, ia bisa mempengaruhi orang-orang desa terutama para petani yang hidupnya serba kekurangan. Oleh karenanya, adanya tontonan di Pos Lengkong otomatis menjadi ajang berkumpul bagi para pemuda dan lelaki hidung belang yang gemar mencari kesenangan. Kitruka, juru masak handal dari ayah, ikut diundang untuk meramaikan perjamuan. Tengah malam tatkala orang-orang sudah mulai mabuk, Kitruka berjoget berhadap-hadapan dengan si penari tayub. Ia melenggak lenggok dan bergoyang-goyang dengan asyiknya. Para serdadu kompeni langsung membuat kalangan, mengitari Kitruka dan si penari tayub. Serdadu-serdadu kompeni dan semua tamu undangan ramai bertepuk tangan. Mereka ikut melenggak lenggok mengikuti gerak Kitruka dan si penari tayub. Para penonton ikut bersorak-sorak sembari tertawa terpingkal-pingkal. Ramainya tayuban membuat tak seorang pun di Pos Lengkong yang menyadari jika para prajurit Secamenggala telah berada di tengah-tengah mereka. Secamenggala sendiri sudah berhasil menyusup dan berbaur bersama para penonton tayuban. Perlahan-lahan Secamenggala mulai mendekati Letnan Barton. Darah yang sudah panas akibat mabuk membuat Letnan Barton mulai tersihir oleh goyangan pinggul si penari tayub. Apalagi penarinya memang cantik, badannya bagus, kulitnya putih halus mulus. Letnan Barton matanya merah sayu. Ia tak lagi kuasa menahan hasratnya. Penarinya dirangkul, diciumi penuh nafsu. Tanpa rasa malu dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya, si penari dibopongnya hendak dibawa masuk ke dalam kamar. Semua orang yang sedang tertegun memperhatikan ulah Letnan Barton sama sekali tak melihat jika di saat bersamaan ada orang yang melompat dari tengah kalangan dan melayang di udara menuju ke arah Letnan Barton. Orang itu tak lain adalah Secamenggala. Di udara, kelewang di balik baju Secamenggala melesat keluar dari sarungnya. Seolah ingin minum darah, kelewang membabat ganas ke arah pinggang orang di bawah sana. Darah muncrat bersamaan dengan lolongan histeris Letnan Barton. Gempar, suasana jadi kacau tak karuan. Suara pelor-pelor yang meletus dari senapan para prajurit Secamenggala mulai terdengar dari sana-sini. Tombak-tombak melesat bak anak panah lepas dari busurnya. Kelewang-kelewang berkelebat laksana sambaran kilat. Amukan prajurit Aji Barang bak banteng terluka. Pos kompeni yang dibangun dengan atap ijuk dilempar obor. Api menyala-nyala menyebar di atap. Para penonton histeris ketakutan. Mereka lari kalang kabut saling menabrak, berebut keluar dari tempat tontonan. Pos Lengkong kebakaran, apinya berkobar-kobar. Belanda-Belanda yang terjebak di dalam ikut terbakar. Secamenggala merangkak keluar dari dalam pos. Pinggangnya luka penuh darah. Tak selang berapa lama, ia pun tergeletak di kebun pelataran pos. Ternyata, tewasnya Letnan Barton harus dibayar mahal oleh Secamenggala. Setelah ia berhasil membabat pinggang Letnan Barton, seorang Belanda membokong dari belakang dan membalas dengan cara yang sama, yakni membabat pinggang Secamenggala. Belanda yang membabat pinggang Secamenggala langsung dieksekusi mati oleh prajurit Keraton Surakarta yang bergabung bersama pasukan Aji Barang.
Belanda-Belanda di Pos Lengkong habis tak bersisa. Rumah-rumahnya dibakar jadi abu. Semua tewas menggenaskan. Kitruka bersama penari Tayub dan para penabuh gamelannya berhasil lolos dari amukan para prajurit Aji Barang. Setelah api padam, para prajurit baru bisa membawa Secamenggala ke rumah seorang warga desa. Lukanya langsung dibersihkan oleh prajurit medis. Setelah hari terang, semua prajurit baru bisa berkumpul menjadi satu. Mereka berkerumun mengelilingi pemimpinnya yang nampak sedang mengerang menahan sakit. Ki Surayuda, ketua prajurit Aji Barang, segera mengadakan musyawarah kecil bersama para prajurit. Akhirnya Wiratamtama Secamenggala dibawa pulang ke Pesanggerahan Purwanegara untuk diserahkan kepada Kiai Ngabehi Singadipa. Secamenggala ditandu, dibawa dengan iringan beberapa orang prajurit berjalan kaki. Prajurit lain menunggang kuda berjalan pelan-pelan di belakangnya. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan pasukan Pangeran Prawirakusuma yang diiringi oleh Kiai Ngabehi Singadipa. Kedua pasukan dari Aji Barang itu pun sama-sama berhenti. Ki Surayuda lantas menceritakan semua kejadian, mulai dari mereka meninggalkan Pesanggerahan Purwanegara, membakar Pos Lengkong, hingga peristiwa terlukanya Secamenggala. Kiai Ngabehi Singadipa dan Pangeran Prawirakusuma melongo, tak mampu berkata-kata. Surayuda, menurut hematku, sebaiknya Secamenggala dibawa pulang saja ke Aji Barang. Berjalanlah keluar lewat Banyumas, terus lurus ke arah barat. Bawa prajurit secukupnya. Dirimu kuutus untuk menyampaikan agar Secamenggala segera diobati di Aji Barang. Kabarkanlah semua keadaan yang telah terjadi di medan laga kepada anakku di Pamenggala. Sudah lumrah, kerusakan yang terjadi akibat peperangan pasti ada prajurit yang meninggal atau terluka. Tak perlu disesali apalagi berlarut-larut dalam kesedihan. Berangkatlah langsung dari sini, tak perlu mampir dulu ke Pesanggerahan Purwanegara. Utus Kiai Ngabehi Singadipa kepada Ki Surayuda, sembari memeriksa luka yang ada di tubuh Secamenggala.